Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Jumpa lagi dalam ibadah persekutuan rumah tangga jemaat Tamalandrea. Malam ini saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik-baik. Secara khusus saya menyapa kedua keluarga penghimpun malam ini, Bapak Penatua Joko Wijayanto, daerah Pelayanan 7, selamat malam. Kemudian juga keluarga Bapak Paulus Peto, daerah Pelayanan 9, selamat malam. Dan semua pengunjung ibadah malam ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menyiapkan diri, namun sebelumnya saya akan membacakan pokok-pokok doa syafaat kedua keluarga penghimpun Bapak Penatua Joko Wijayanto dan Bapak Paulus Petong. Pertama, pekerjaan dan pelayanan Bapak dan Ibu rumah tangga kedua keluarga penghimpun, kesehatan orang tua dan keluarga kedua keluarga penghimpun dimanapun berada saat ini. Keluarga Bapak Paulus Petong yang akrabnya dipanggil Bapak Naldi, yang sekarang sedikit mengalami kelemahan tubuh, kita dukung dalam doa. Anak-anak dari Bapak Paulus Petong dalam pekerjaannya masing-masing. Kemudian ulang tahun anak Ejoti Marsendra yang ke-16 tanggal 30 April 2020 kemarin ya. Kemudian Ibu kekasih Ibu Joko yang akan mengikuti ujian skripsi online, puji Tuhan, tanggal 5 Mei 2020. Anak saya yang juga boleh lulus SMP dan akan mendaftar di SMA Negeri 21. Kita bersyukur dan tetap berharap Tuhan yang akan menyertai. Berdoa untuk cucu dari Pak Luther dalam pertumbuhannya. Juga kita tetap dukung dalam doa anak Noprianti yang ada di Jakarta, anak dari hamba Tuhan Bapak Luther dan Ibu Milka dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian kita dukung Ibu Ludia Hamaratu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros. Juga tetap kita dukung orang tua kekasih Bapak Yohanes Mangetan yang masih sedang dalam proses pemulihan di rumah. Semua keluarga daerah Pelayanan 7 dan daerah Pelayanan 9 ya. Juga tetap kita dukung dalam doa hamba Tuhan Ibu Mariam ya, atau yang akrabnya kita sebut Mama Elin, yang juga masih dalam proses pemulihan di rumah saat ini. Semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena itu mari kita menyatakan sikap hormat kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu dalam memulai ibadah malam ini. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang memungkinkan untuk berdiri, mari berdiri. Kita menyanyikan tembang pujian Bapa Surgawi. Betapa dalamnya kasih
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah persekutuan rumah tangga jemaat Tamalan Rea malam ini kiranya boleh berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkannya ya. Dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Kalau kita sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara-saudara, biarkanlah Alkitab itu terbuka di depan kita. Ya. Lalu kita berdoa. Kami bersyukur setelah sepanjang hari ini Allah kembali boleh memberkati kami dalam rupa-rupa kesibukan. Sekalipun kami harus tinggal di rumah untuk sementara, namun kami selalu merasakan bahwa Allah ada bersama dengan kami. Dan itulah yang memungkinkan kami boleh ada sebagaimana adanya kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami kembali rindu untuk bersekutu dengan kebenaran firman. Karena itu, sebelum firman-Mu ini kami baca dan renungkan bersama, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami, menguasai alam pikiran kami, menyucikan, menguduskan tempat ini, setiap rumah yang menjadi wadah terlaksananya ibadah malam ini. Tuhan sucikan, kuduskan, supaya layak menjadi wahana Roh Kudus Tuhan untuk hadir dan bekerja. Karena itu Tuhan, bersabdalah kepada sekalian kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Doa ini kami sampaikan kepada Bapa di surga. Amin. Bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membacanya secara bersamaan ya. Jadi Bapak Ibu saudara, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, kita mengikuti dan membacanya secara bersamaan. Kita mulai. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri
yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikannya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, teks bacaan yang baru saja kita baca bersama malam ini, ya, saya mau membahasakannya atau saya mau mengistilahkannya dalam bahasa Inggris, ya, versi Mamasa, maksudnya begitu. Teks ini merupakan pepakaridi terakhir, ya. Pesan terakhir dari seorang Musa kepada umat Israel. Jadi ini adalah perjanjian atau pembaharuan perjanjian. Pepakaridi, pesan terakhir dari Musa dalam masa tuanya, pada masa tuanya sebelum tongkat estafet itu dia serahkan kepada Yosua. Jadi tinggal selangkah umat Israel akan melangkah ke tanah Kanaan, tapi sayangnya Musa hanya diizinkan untuk melihat ke sebelah, tidak diizinkan untuk melangkahkan kakinya. Karena itu dalam masa tuanya menjelang kematiannya, Musa menyampaikan pesan terakhir yang tadi saya istilahkan pepakaridi. Namanya juga pepakaridi atau pesan terakhir, itu pasti penting Bapak Ibu, ya. Kalau ada orang tua yang sudah tua dan secara manusia dia sudah mulai merasakan dan memprediksi bahwa umurnya tidak akan panjang lagi, dia sudah mulai menyampaikan petua-petua. Sipaka maya-maya kwa le, sipaka borok kwa, jangan saling menyakiti, saling menyinggung satu sama lain, kan? Biasanya kan orang tua seperti itu. Nah, seperti ini juga Musa. Musa tidak mau umat Israel itu melangkahkan kaki ke tanah Kanaan begitu saja, tapi Musa mau supaya umat Israel ini menjadi bangsa yang besar dan diberkati, ya. Jadi Musa mau. Karena itu, sebelum Musa mati, dia menyampaikan pesan terakhir yang merupakan pembaharuan perjanjian. Dengarlah, hai umat Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Dan apa kata selanjutnya, Bapak Ibu? Ya. Apa yang disampaikan oleh, bukan hanya didengarkan tetapi juga dilakukan. Bukan hanya didengarkan lalu dilakukan, tetapi disampaikan. Ya, ini 3 hal. Didengar, dilakukan, lalu disampaikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Ya. Sampaikan
ajarkanlah kepada anak-anak. Musa sadar, saudara-saudara, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel. Musa sadar bahwa bangsa besar itu bermula dari sebuah rumah kecil. Ya. Sekali lagi, bangsa yang besar nantinya bermula dari sebuah rumah yang kecil. Karena itu penting pesan firman Tuhan ini diajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak. Sebab anak-anak itulah yang akan menjadi bangsa yang besar nantinya. Dialah tiang gereja, tiang masa depan. Generasi penerus. Ajarkanlah itu berulang-ulang. Supaya engkau dan anak-anakmu diberkati, dipanjangkan umurnya, menikmati susu dan madu di tanah Kanaan. Ya. Karena itu Bapak Ibu saudara, teks bacaan ini juga merupakan teks bacaan ini merupakan pesan penting dalam artian mau menegaskan bahwa persekutuan itu bermula dari sebuah keluarga kecil. Keluarga adalah pusat pendidikan kerohanian bagi anak-anak. Dalam Alkitab memang sudah ditegaskan. Keluarga adalah pusat pendidikan kelas pertama dalam pembentukan watak, kerohanian, karakter iman seorang anak. Sejak dini memang harus ditanam. Keluarga Bapak Ibu boleh dikata miniatur persekutuan yang besar. Keluarga adalah gambaran persekutuan jemaat. Dalam keluarga yang bergaul dengan Tuhan akan terdapat jemaat yang akrab dengan Tuhan juga. Dalam jemaat yang akrab dengan Tuhan akan terdapat masyarakat yang juga rukun. Dalam masyarakat yang rukun akan terdapat bangsa yang damai dan lain sebagainya. Semuanya bermula dari keluarga. Karena itu bukanlah hal yang secara kebetulan, bukan tanpa maksud Tuhan kalau saat ini pendidikan dikembalikan ke habitatnya. Sudah 2 bulan lebih ya Bapak Ibu, kita duduk bersama dalam rumah tangga masing-masing. Sekalipun kemarin-kemarin kadang yang menjadi alasan kita tidak punya waktu untuk duduk bersama dengan anak-anak. Pagi pergi pulang malam, anak-anak sudah tidur, anak-anak sudah di kamar. Tapi sekarang sudah 2 minggu, sudah 2 bulan lebih duduk bersama dan punya waktu yang lama. Bukankah ini momen yang penting untuk kembali menghidupkan perjanjian yang telah disampaikan oleh Musa kepada umat Israel dan juga kepada kita yang adalah Israel kedua yang juga sedang dalam perjalanan ke tanah Kanaan saat ini Bapak Ibu. Generasi setelah Yosua memang memprihatinkan. Ya. Pengakuan Allah itu Esa, Allah itu Tuhan kita tinggal sekedar simbol Bapak Ibu. Ungkapan-ungkapan yang kosong, tidak lagi berarti apa-apa. Ya. Daya tarik dunia sekuler jauh lebih hebat dibanding dengan pengakuan ini. Mereka juga sering mengikrarkan pengakuan ini tapi tinggal simbol, tidak lagi mengandung apa-apa. Mereka menyembah berhala, lebih memilih menyembah berhala yang lebih menarik, lebih memikat ya. Dan itulah yang membuat mereka tidak pernah merasakan susu dan madu, terus memberontak dan lain sebagainya. Karena itu pembaharuan perjanjian ini sebisa mungkin akan terus kita hidupkan Bapak Ibu. Bagi anak-anak. Ya. Anak-anak, keluarga adalah pusat pendidikan kerohanian bagi anak-anak. Kelas pertama. Ya. Sekalipun selama ini sekolahlah yang dianggap sebagai pusat pendidikan. Ya memang benar. Ya. Tapi Bapak Ibu, pendidikan itu harus ditinjau dari beberapa segi ya. Bukan hanya dari segi
intelektual atau kecerdasan intelektual, IQ dan lain sebagainya, tetapi juga kecerdasan spiritual. Ini yang lebih penting. Ya. Kenapa banyak pelajar-pelajar yang taunya tawuran, melakukan kekerasan, narkoba dan sebagainya, sekalipun mungkin nilai fisikanya dapat 9, nilai matematikanya dapat 8,5, mengapa? Agamanya dapat 5 minus. Banyak orang yang hebat, yang pandai karena fisikanya tinggi merakit bom, tapi untuk membunuh orang. Kenapa? Agamanya dapat 4, sebab memang tidak dapat dipungkiri bahwa belajar agama Bapak Ibu tinggal berapa jam ya dalam seminggu bagi anak-anak. Di sekolah minggu 1 kali seminggu, itu pun kalau tidak bermain. Karena itu memang benar dan sangatlah mendasar kalau dikatakan rumah tangga adalah pusat pendidikan kerohanian bagi anak-anak. Menanam saham, menanam modal, menanam kelapa sawit, menanam kopi, coklat, Bapak Ibu, paling masa panennya itu kalau coklat yang mungkin bisa sampai 10 tahun kalau tidak dimakan hama. Padi 4 bulan, jagung mungkin 3 bulan Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Tetapi menanam manusia, panennya seumur hidup. Ya, memanusiakan manusia. Istilah bahasa Inggris Persima Masa katakan, di pepairangan langan dewata, di pak sambayangan, diajar untuk akrab dengan Tuhan. Dan itu harus bermula dari orang tua. Ya. Bapak Ibu, Tuhan itu bukanlah serangkaian teori yang harus dihafalkan, tetapi seorang pribadi yang harus dirasakan sentuhan. Ya, ini penting. Dan ini yang harus diturun-temurunkan. Ada waktu dan kesempatan selama musim atau selama wabah corona. Ini Bapak Ibu, kita belajar untuk melihatnya dari sisi positif. Tuhan mau supaya kita mengembalikan pusat pendidikan kerohanian itu pada habitatnya. Ada waktu berdoa bersama, beribadah bersama. Mungkin awalnya hanya bersaat teduh. Sebelum makan mari kita berdoa masing-masing dalam hati. Mungkin awalnya seperti itu ya. Sesudah itu sebelum tidur mari kita bersaat teduh dulu. Sekalipun mungkin tidak ada yang pimpin doa. Lama kelamaan berlanjut akhirnya semua anggota keluarga bisa mengambil peran dalam ibadah. Ini luar biasa dan ini yang harus diturun-temurunkan Bapak Ibu. Ajarkanlah itu berulang-ulang. Ya. Supaya engkau dan anak-anakmu dan cucu-cucumu diberkati Tuhan dalam ayat 1, diberi umur panjang dalam ayat 2. Ya. Cuma sangat disayangkan Bapak Ibu di zaman sekarang, ya, kebanyakan orang tua karena mungkin mau mengambil apa yang enaknya saja, dalam artian tidak mau ambil pusing dan lain sebagainya, supaya anak-anaknya itu cepat tidur, cepat bobo. Diceritakanlah ular piton yang menelan ibu hamil, diceritakanlah model corona yang mematikan, supaya anaknya cepat tidur karena tahu anaknya itu tidur, tetapi tidur dalam suasana tertekan. Sebelum tidur ceritakanlah yang bisa menyejukkan hati, cerita-cerita Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana Yesus mengasihi dan lain sebagainya. Sebab rumah tangga itu adalah wadah di mana cinta kasih itu ditanamkan lalu dibagikan. Anak-anak itu adalah bibit-bibit cinta kasih Bapak Ibu yang nantinya akan ditanamkan. Dan itu harus selalu bermula dari orang tua. Belajar untuk menjadikan rumah itu sebagai sebuah surga yang dirindukan, bukan menjadi kebun binatang ya, di mana perkelahian, percekcokan dan lain sebagainya selalu terjadi. Buatlah rumah menjadi taman surga yang selalu dirindukan oleh semua keluarga, anak, istri, suami, dan siapapun. Dalam keluarga kita selalu melihat dan merasakan hadirat
Tuhan. Ya. Anak-anak harus diperhatikan, bukan cuma imunnya, jasmaninya, tetapi juga iman. Ini harus seimbang. Ya. Asupan gizi rohani dan jasmani Bapak Ibu dua-duanya penting, harus diperhatikan. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa banyak orang hebat, orang pintar yang ujung-ujungnya masuk penjara? Karena tidak seimbang. Asupan gizi rohani dan jasmani tidak seimbang. Disalahgunakan. Dia hanya mampu melihat silet itu sebagai sebuah benda yang bisa pakai mengiris orang, melukai hati orang, merobek kulit orang. Dia tidak mampu melihat dari sisi positifnya. Ya, ini. Jadi anak-anak itu harus ditanam benar-benar, diperhatikan. Bukan hanya susunya yang diperhatikan, tetapi juga iman. Kecerdasan secara intelektual dan spiritual, dua-duanya seimbang. Kemarin dalam khotbah ibadah rumah tangga kemarin dikatakan akal budi dan iman itu harus seimbang, dua-duanya penting. Tapi jangan ada salah satu di antaranya yang hilang. Saya tidak akan jelaskan ulang Bapak Ibu, sudah dijelaskan kemarin ya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi mari kita melihat kesempatan ini sebagai sebuah momen yang sangat berharga bagi kita untuk kembali menghidupkan ya pendidikan rohani dalam keluarga ya. Jadi firman Tuhan itu, pengenalan akan pengakuan-pengakuan iman itu tidak hanya dijadikan sebagai konsumsi pengetahuan belaka, tetapi benar-benar harus mengubah karakter keberimanan kita ya. Banyak orang Bapak Ibu ini jujur saya mau katakan banyak orang yang memang mengimani doktrin-doktrin yang sehat, mengaminkan doktrin-doktrin yang sehat rohani, tetapi hidupnya sebenarnya sesat. Di satu sisi mencintai secara harafiah firman Tuhan, tetapi di sisi lain tidak bisa menjaga perasaan orang lain, tidak bisa menyatakan cinta, tidak bisa melepaskan pengampunan bagi sesama. Ini yang tadi saya maksudkan. Pengakuan-pengakuan itu tinggal simbol, sama dengan umat Israel saat itu. Pengakuan Allah itu, Tuhan kita Allah itu Esa, tinggal simbol. Sebenarnya sekarang juga doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli, 10 hukum kasih, sebenarnya itu tinggal simbol Bapak Ibu ya. Disebut selalu dilepaskan, tapi tidak diimani, tidak dilakukan. Ini yang membuat kita pada akhirnya sama dengan umat Israel saat itu, yang pada akhirnya menyembah Allah lain. Lebih menjaga perasaan hati daripada menjaga perasaan Tuhan. Ya. Di satu sisi mencintai kebenaran, tetapi di sisi lain selalu menyudutkan sesama, menjatuhkan sesama, menyakiti sesama ini. Nah, ajarkanlah hal-hal penting kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa menjadi Alkitab yang terbuka. Rumusan pengakuan yang tadi yang dibaharui akan menjadi bagian hidupnya, tidak sekedar simbol ya. Salib ini adalah simbol. Hampir rumah yang ada, hampir semuanya terdapat ornamen-ornamen Kristen, lambang-lambang dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudara, di satu sisi di belakang rumah ada juga hal-hal yang lain dan lain sebagainya. Itu tadi saya katakan, kita betul-betul menjadikan pengakuan-pengakuan itu sebagai tinggal simbol dan lain sebagainya, tidak lebih daripada itu. Nah, ini yang harus dihidupkan, ini yang harus dikembalikan. Kita tahu banyak dengan menyembah berhala, sama hanya dilakukan umat Israel. Berhala yang paling populer sekarang adalah kekerasan ya. Kekuasaan. Yang penting saya sehat, biarkanlah mereka sakit. Yang penting saya kenyang, biarkanlah mereka lapar. Yang penting saya dapat, tidak peduli yang lain. Itu berhala yang paling populer. Tidak mempedulikan orang ya.
biarkanlah mereka terkapar. Yang penting saya dan keluarga ya sehat-sehat saja. Ini berhala yang membuat kita pada akhirnya juga tidak lagi takut kepada Tuhan. Belajarlah untuk takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan dalam artinya menghormati, menghargai, mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah dengan cara mengasihi sesama, mengasihi anak-anak, mengajarkan firman-Nya kepada anak-anak. Itulah cara kita untuk mengasihi Tuhan, sebagaimana firman-Nya dalam perikop yang kita baca pada saat ini. Nah itu Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam kondisi dan keberadaan yang masih terus menggelisahkan, untuk terus saling menopang, tidak malah saling menyalahkan. Bapak Ibu, ini juga berhala populer, selalu dan selalu saja menyalahkan dan menyalahkan. Ya, ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Mari terus saling mengingatkan dengan kasih. Saya mengakhiri perenungan firman Tuhan ini dengan menyampaikan ada 3 hal yang teman pendeta sampaikan pada minggu yang lalu. Tolong ini dibiasakan ya. Ada 3 istilah yang semestinya menjadi bahagian hidup kita. Ada 3 kata. Belajarlah untuk selalu menggunakan kata tolong. Tolong. Juga maaf. Terima kasih. Orang yang rendah hati dan mengasihi Tuhan akan selalu ada dalam suasana itu. Tidak akan pernah segan-segan untuk meminta maaf, sekalipun tidak pada posisi yang salah. Akan tidak segan-segan menyatakan terima kasih, sekalipun mungkin hanya hal-hal yang sederhana. Tidak segan-segan meminta tolong, sekalipun dia orang hebat. Pernah tidak Bapak Ibu? Apakah budaya ini, kebiasaan ini juga masih menjadi bagian kita? Terima kasih, maaf, tolong, sekalipun mungkin orang hebat, orang pandai, tetapi dia selalu memandang dirinya tidak lebih daripada orang lain. Belajarlah Bapak Ibu untuk menggunakan dan menjadikan hal ini sebagai lifestyle, gaya hidup yang juga harus diturun-temurunkan kepada anak-anak kita. Ya, diajarkan, diturunkan, merendahkan hati. Kerendahan hati akan semakin menyempurnakan ilmu yang engkau miliki. Kerendahan hati akan semakin menyempurnakan harta yang engkau miliki. Kerendahan hati akan membuat engkau semakin besar di hadapan Tuhan. Ya, akan semakin besar. Orang yang mampu berlutut di hadapan Tuhan setiap saat akan dimungkinkan, akan diizinkan oleh Tuhan untuk berdiri di depan siapapun di muka bumi ini. Sekali lagi, orang yang dengan rendah hati selalu berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan hati, akan dimungkinkan oleh Tuhan untuk berdiri di depan siapapun di tengah muka bumi. Renungkan itu Bapak Ibu. Karena itu malam ini saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan dengan kembali menghimbau, mari terus saling menopang satu sama lain, berdoa menyatukan hati. Doa hanya bisa sampai di hadapan Tuhan ketika kita bersatu hati, saling mengasihi, melayani, memaklumi satu sama lain. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan memberkati firman-Nya, dan terlebih terpujilah namanya dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu dari PKJ 288. PKJ 288, inilah rumah kami. Oke. Kasih keras-keras nih.
188 bait pertama dan 4, 2 bait kita nyanyikan. Pokok-pokok doa sudah saya bacakan tadi ya, termasuk juga hamba Tuhan Marlian tadi sudah saya bacakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satukan hati untuk masuk dalam doa syafaat pada malam ini. Mari berdoa. Maha besar Tuhan, patut dan layak nama-Mu. Kami puji dan permuliakan malam ini. Sebab oleh karena perkenanan-Mu, anugerah-Mu, sehingga malam ini kami kembali boleh menikmati sajian kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bungkuslah firman-Mu ini dengan hikmat-Mu, lalu letakkanlah dalam loh hati setiap kami yang merenungkannya malam ini. Bapa di sorga, berkati semua umat-Mu, keluarga-Mu, jemaat-Mu yang malam ini telah duduk bersama, bersekutu bersama di hadapan. Lihatlah hati setiap mereka Tuhan. Jawablah kebutuhan mereka, khususnya kedua keluarga penghimpun malam ini, hamba Tuhan Bapak Penatua Joko Wijayanto daerah Pelanan 7 dan keluarga Allah Bapak Paulus Petong sekeluarga. Berkati mereka Tuhan dalam kapasitas mereka sebagai bapak dan ibu rumah tangga. Berkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka yang Tuhan pundakkan kepada mereka. Diberkati Tuhan, khususnya dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala lingkungan keluarga, sebagai imam bagi keluarga yang akan terus mengajak keluarga, anak-anak untuk bergaul dengan Tuhan. Pakai mereka Tuhan sebagai pengemban amanat. Oleh Roh Kudus-Mu mereka akan dimampukan. Kepada kedua ibu rumah tangga, diberkati Tuhan dalam kesibukannya, dalam tanggung jawabnya, juga akan terus diberi hikmat dan hati yang bijaksana dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan juga dalam tugas tanggung jawab yang lain yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk Bapak Paulus Petong atau yang akrab kami panggil Bapak Nadi, yang sekarang ini sedikit mengalami kelemahan tubuh. Tuhan lawat, Tuhan berkati dan pulihkan. Saudara kekasih kami Bapak Paulus Petong akan kembali pulih sehat
dan beraktivitas. Kami berdoa dan bersyukur untuk ulang tahun anak Ejoti Marsendra yang ke-16 pada tanggal 30 kemarin. Terima kasih, berkati anak Ejoti dalam masa remaja bahkan dalam masa pemuda. Berkati Tuhan, bila di pertambahan usia ini anak Ejoti akan semakin diperlengkapi Tuhan. Kepastian iman hanya kepada Kristus akan terus ditanamkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Cita-citanya, masa depannya diberkati Tuhan. Kami menyerahkan Ibu kekasih Ibu Joko yang jikalau Tuhan berkenan akan mengikuti ujian skripsi online pada tanggal 5 Mei 2020. Berkati hambamu Ibu Joko Tuhan. Semua persiapannya diberkati Tuhan. Jasmani rohani dicukupkan oleh Tuhan. Dalam ujian nanti hikmat pengetahuan yang hanya bersumber dari Tuhan akan ditambahkan kepadanya. Tuhan dipermuliakan. Anak saing yang juga sudah boleh lulus di tingkat sekolah menengah pertama. Dan jika Tuhan berkenan, anak kekasih saya akan mendaftar di SMA Negeri 21. Terima kasih Tuhan. Tangani dan terus berkati anak saya dalam proses pendidikan selanjutnya. Semua yang dipikirkan, dikerjakan, dicita-citakan, diberkati Tuhan. Masa remajanya ditutup bungkus oleh kuasa Tuhan. Berdoa untuk daerah pelayanan 7. Ada cucu dari Pak Luther dalam pertumbuhannya yang baru-baru ini hadir dalam keluarga. Diberkati Tuhan, terus diberi pertumbuhan yang hangat oleh Tuhan. Dan juga anak kekasih Noprianti yang ada di Jakarta dalam tugas tanggung jawabnya sebagai akademisi di salah satu kampus. Diberkati Tuhan, hikmat hati bijaksana, kekuatan, kesehatan ditambahkan Tuhan kepadanya. Kami dukung dalam doa Ibu kekasih Ibu Ludia Hamaratu yang masih sedang dirawat di rumah sakit awal proses. Kami percaya oleh bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan, Ibu kekasih kami Ibu Hamaratu akan disembuhkan. Tuhan akan kembali ke keluarga dan jemaat. Tuhan dimuliakan. Orang tua kekasih kami Bapak Yohanes Mangetan yang juga masih dalam proses pemulihan di rumah, diberkati Tuhan bersama keluarga. Akan ada sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang akan terus mengalir. Hamba Tuhan Mama Lin, daerah pelayanan 9, dalam proses pemulihan di rumah akan terus diberkati, ditangani oleh Tuhan, diberi kesabaran, ketekunan dalam menjalani setiap proses kesembuhan yang hanya bersumber dari Tuhan akan menjadi bahagianya. Semua keluarga besar daerah pelayanan 7 dan daerah pelayanan 9 diberkati Tuhan. Semua keluarga di mana saja berada diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat Tuhan, jemaat Tamalan Ria diberkati Tuhan, dibentengi dari semua berbahaya, sakit, penyakit, dicukupkan kebutuhannya, diberi kesabaran, ketekunan, iman yang teguh kepada Tuhan. Takut hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap yang kami kasihi, keluarga kami yang terpisah dari kami, yang ada di kampung halaman, yang ada di rantau orang, yang ada di sekitar Makassar, diberkati Tuhan, sukacita, damai sejahtera kiranya juga menjadi bahagian hidupnya di sana. Juga akan terus dibentengi dari mara bahaya. Umat-umat Tuhan di seantero muka bumi ini yang digelisahkan oleh pandemi COVID-19, terus menerus kami bawa kepadamu Tuhan. Lawat seluruh umatmu dalam kondisi mereka masing-masing tanpa terkecuali. Saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, baik itu yang masih ODP, PDP, OTG, orang tanpa gejala, bahkan orang yang sudah positif corona, semuanya ada dalam penangananmu Tuhan. Adakah sesuatu yang tidak bisa Engkau selesaikan? Selesaikanlah dengan cara. Berkati semua relawan, berkati semua dermawan, pemerintah, aparat yang terus bekerja untuk menstabilkan suasana. Hamba-hamba Tuhan di bidang medis, dokter, perawat, cleaning service,
tukang masak di rumah sakit, semuanya Tuhan kami bawa kepadamu. Mereka adalah garda terdepan untuk nyawa seorang pasien. Cukupkan kebutuhan mereka Tuhan, jasmani dan rohani. Beri sukacita, berkati keluarga mereka yang tentu saja ikut diresahkan oleh keadaan. Badai pasti berlalu, itulah keyakinan kami setiap saat. Berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada di Poso yang sedang dilanda banjir bandang. Tangani umatmu di sana Tuhan. Mereka berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Tuhan, lawat setiap umat. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih sedang berduka. Tanpa kami sebut satu persatu. Beberapa orang tua kekasih kami telah dipanggil oleh Tuhan dalam minggu ini di kampung halaman. Diberkati Tuhan, setiap keluarga dipulihkan. Duka cita akan diantarkan oleh Tuhan kepada damai sejahtera. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saudara-saudara kami hamba-hambamu tim multimedia yang terus bekerja demi terlaksananya ibadah online setiap saat. Jerih lelah mereka tidak sia-sia. Melayani Tuhan kadang menyita banyak hal, berkorban perasaan dan lain sebagainya. Tetapi berkorban perasaan, tenaga, materi untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan menjadi nikmat dan indah. Karena itu terus berkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Hamba-hamba Tuhan, BPM, koordinator dapel, bahkan semua majelis diberkati Tuhan. Tata usaha poster satpam akan terus diberkati Tuhan, akan terus bekerja sama untuk mendatangkan shalom Allah di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Akhirnya Tuhan, inilah kami yang berserah dalam doa kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Terima kami yang berdoa. Karena doa yang kami sampaikan malam ini hanya beralaskan anakku Yesus Kristus yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya jemput kita untuk kembali berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomornya yang ke-415, Gembala Baik Bersulian Merdu, baiknya yang pertama. Kidung Jemaat 415. Bapak Ibu, saudara-saudara, pulanglah ke dalam
kehidupanmu sehari-hari. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai abdi Allah. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan memberkati engkau, akan menjaga dan memelihara engkau dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Selamat malam.